Halo semua, bentar lagi lebaran nih. Tapi lebaran kali ini tuh mungkin terasa lebih susah kali ya. Lebaran kali ini tuh kebanyakan orang ngejalaninnya dalam kondisi prihatin. Kondisi ekonomi itu lagi sulit banget. Kita mesti banyak-banyak ngirit lah. Atau banyak-banyak sabar lah ya. Lebih-lebih lagi nih, kondisi sekarang itu lagi ada perang Timur Tengah. Amerika sama Israel masih ngegempur Iran. Jadinya harga minyak atau BBM bakal naik terus. Stok bensin negara kita juga nggak aman. Kita cuma punya stok cadangan BBM buat kurang dari sebulan kayaknya. Jadi kita nggak perlu heran kalau di hari-hari ke depan kita bisa ngadepin kelangkaan BBM. Nah, di tengah-tengah kondisi serba prihatin ini, Pemprov Jakarta ngegelar program Mudik ke Jakarta. Buat warga Jakarta, mereka yang kerjasama nyari nafkah di Jakarta. Mungkin lebih realistis kalau tahun ini nih kita nggak mudik ke kampung halaman. Mungkin lebih realistis juga kalau kita mudiknya ke Jakarta aja, yang udah jadi kampung halaman kedua buat kebanyakan dari kita. Tahun ini, acara silaturahmi sama halal bihalalnya bisa pakai handphone aja. Bisa pakai video call. Itu gunanya kita sekarang punya teknologi. Rasa-rasanya orang tua kita sama keluarga kita di kampung halaman tuh bisa paham lah dan maklum sama kondisi yang serba susah ini. Mungkin buat penghiburan kita semua nih, Pemprov nyediain banyak program buat ngedukung ajakan mudik ke Jakarta ini. Ya, misalnya aja kayak Transjakarta, LRT, sama MRT bakal digratisin selama lebaran. Terus bakal ada banyak diskon juga buat masuk ke tempat-tempat wisata. Jadi walaupun mudiknya nggak di kampung halaman, mudiknya tetap di Jakarta nih. Tapi kita nggak perlu cuma bengong dan internetan aja di rumah. Kita masih bisa ngehibur diri dan keluarga di tempat-tempat wisata di sini. Terus bakal ada program apa lagi sih di Jakarta selama liburan lebaran tahun ini? Nah, soal itu gue bakal bahas di Urban Vibe kali ini. Langsung aja, let's vibe the story. Mudik tahunan Idul Fitri biasanya jadi sarana ngucurin duit yang gede banget ke daerah-daerah. Rezeki yang dikumpulin selama setahun di Jakarta langsung tuh dibelanjain di daerah-daerah. Menurut data statistik yang gue baca nih, di tahun 2025 kemarin, ada sekitar 145 juta orang yang ngelakuin perjalanan mudik selama lebaran. Dan estimasinya, mereka semua bisa ngabisin duit sekitar 130 sampai 140 triliun rupiah di kampung halaman. It's mean, selama masa-masa mudik, ada duit sebanyak 130 sampai 145 triliun yang ikut mudik ke daerah-daerah. Bahkan, menurut beberapa kalkulasi pemerintah, yang gue baca juga nih, total aktivitas ekonomi selama periode mudik bisa mencapai 350 triliun lah. Kalau kita masukin semua variabel belanja selama lebaran ke hitungan kita. Aliran dana ke daerah ini sebetulnya bagus buat pemerataan ekonomi. Ini bisa bikin ekonomi di kampung halaman jadi lebih running up lah. Tapi, as you know, tahun ini kondisinya nggak seperti biasanya. Kondisi ekonomi lebih susah banget. Semua kudu berhemat lah. Di kondisi seperti sekarang ini, Jakarta sendiri perlu nahan lebih banyak duit supaya bisa tetap berputar di sini. Supaya bisa ikut muter roda ekonomi di sini. Dan makanya nih, kalau ngelihat pakai kacamata ini nih, kita bisa paham kenapa Mas Pram, Gubernur Pramono Anung, sampai bikin program mudik di Jakarta. Ini supaya ekonomi di Jakarta masih bisa muter, walau kondisinya serba susah. Buat nahan warga tetap di Jakarta nih, dan juga narik wisatawan dari daerah untuk datang ke sini nih, Gubernur Pramono Anung udah ngasih banyak insentif ke pelaku bisnis. Ada potongan-potongan pajak dan lainnya supaya pelaku bisnis bisa ngasih diskon yang gede ke para konsumen sama para wisatawan. Di sektor perhotelan misalnya, ada program Buy 2 Get 3. Itu artinya kita bisa nginep 3 malam di hotel tapi bayarnya cukup 2 malam aja. Ini harganya ya lumayan banget lah. Soalnya kita jadi dapat diskon sekitar 33% aja. Destinasi wisata seperti Ancol, Dufan, Taman Mini itu juga ikut partisipasi di program mudik ke Jakarta ini loh. Mereka kompak ngasih diskon sampai 30% selama musim liburan lebaran. Sementara itu, MRT ngadain paket wisata edukasi yang dinamain MRT Education Tour. Di paket ini, anak-anak diajak jalan-jalan pakai MRT sambil belajar soal transportasi massal. Belajar jadi
penumpang yang baik lah. Dan juga belajar soal profesi-profesi yang ada di MRT. Jakarta International Stadium juga ikut diadain di Mudik Jakarta ini. Mereka ngasih diskon buat paket wisata stadium tour mereka. Harga tiket stadium tour dan Skyview diturunin dari 145.000 per orang jadi 123.000. Dan buat weekend, harga diturunin dari 320.000 per orang jadi 272.000. The other event yang bisa dilakuin selama libur lebaran di Jakarta, lo semua bisa ikut kegiatan City Tour. Ini ada beberapa paket. Ada rute tempat-tempat bersejarah, ada rute wisata religi, ada juga rute wisata kuliner legend yang ada di Jakarta. Paket City Tour ini terbuka buat kelompok gede maupun kecil. Kalau kelompok kecil, rombongan diantar pakai mobil biasa sama supir dan tour guide yang berpengalaman. Kurang lebih itulah program-program yang udah gue baca dalam rangka kampanye mudik ke Jakarta. Mungkin di hari-hari ke depan bakal lebih banyak lagi nih inisiatif dari Pemprov, BUMD maupun swasta dalam rangka mudik ke Jakarta ini. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Semoga lebaran kita bisa tetap berkesan ya. Walaupun tahun ini kondisi ekonomi lagi susah dan kita nggak bisa mudik ke kampung halaman. Akhir kata, gue pengen ikut ngucapin selamat lebaran buat lo semua. Mohon maaf lahir dan batin. Gue Iwan Chan dari Urban Vibe. Bye!